Celebes People, kami menyapa Anda dengan program Sport Talk, dan Celebes People untuk bicara soal olahraga, salah satunya adalah bola basket. Dan bola basket ini saat ini pemirsa digandrungi oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Dan salah seorang tokoh di Kota Makassar yang menyukai bola basket adalah Ibu Wali Kota Makassar, Ibu Indira Jesur Ismail, selaku Ketua Umum dari Perbasi Makassar. Selamat sore, Ibu Indira. Sore. Cantik sekali Ibu sore ini. Baik. Baik, saya juga ingin menyapa ada Ko Jamin Mototoran S selaku Waketum 4 PP Perbasi dan founder dari Raja Wali Basketball Club Makassar. Selamat sore, Ko. Baik, saya ke Ibu Indira dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol serius nih Ibu. Kita mau penasaran nih, sejak kapan suka basket, Ibu? Udah lama sih, tapi cuma sekedar penggemar saja, cuma tahu-tahu lihat-lihat ada. Kalau basket itu atletnya keren-keren. Jadi itulah kenapa jadinya kita punya tagline mengenai basket itu sekarang, basket itu keren. Luar biasa. Kalau bicara soal tim basket kesukaan Ibu Wali Kota Makassar ini? Ya, kalau basket dari nasional sih ada Patriot, ya kan. Terus sebenarnya ada beberapa juga atlet basket di tingkat nasional itu dari Makassar. Kayak siapa namanya? Siapa? Denny Sumargo. Terus ada yang ikut tim Patriot ini, Rivaldo dari Makassar juga. Jadi itu tentunya sangat membanggakan. Oke, sejak kapan sih Ibu Wali Kota ini suka bola basket? Dari sejak kecil kah atau remaja kah, gimana? Enggak, sudah dari ya remaja kali, suka dengar-dengar, suka nonton TV, lihat. Karena itu dia atletnya keren-keren. Oke, luar biasa. Saya juga ke Coach Yamin. Nah, Coach Yamin, kalau bicara soal tim kesukaan Coach Yamin ini? RBC. RBC, luar biasa ya. Nah, kita juga penasaran kenapa menciptakan RBC ini, Coach Yamin? Jadi ini adalah tahun penyelenggaraan yang kedua RBC Cup. Tahun ini RBC Cup bersama Think Sport itu menyelenggarakan, tentu paling penting adalah dukungan dari Perbasi Kota Makassar, Ibu Indira. Beliau kasih visi di pengurus bahwa bagaimana sih menciptakan basket itu keren. Maka kami membuat RBC Cup ini bagaimana keren, maka kami harus mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Maka kami mengundang tim nasional Indonesia Muda, kami undang tim dari Surabaya, juara nasional juga CLS. Terus ada tim dari Spartan Bali, dan kami berusaha melobi tim dari Malaysia, dan alhamdulillah ternyata mereka mau datang. Jadi ada 3 tim dari Malaysia untuk usia 17 tahun dan 23 tahun mau hadir di sini. Jadi semakin keren, basket itu keren. Nah, kalau RBC sendiri ini kita penasaran nih, Ko, kenapa namanya RBC? Saya alumni SMA Raja Wali. Jadi karena alumni SMA Raja Wali, waktu itu murid-murid saya itu alumni semua, mereka mengatakan, "Coach, ayo buat klub. Namanya apa? Raja Wali aja." Ya sudah, Raja Wali Basketball Club. Itu 13 tahun lalu. Itu gimana tuh ceritanya, Coach, hingga saat ini? Ya, saya penggemar basket, saya atlet basket, main untuk Sulsel, untuk PON. Dan saya suka melatih karena kecintaan saya terhadap anak-anak muda. Bagaimana mereka bisa berprestasi, tidak ke arah yang negatif, tapi lebih ya positif lah, dan olahraga menurut saya adalah hal yang positif. Daripada mereka keluyuran, lebih baik main basket. Dan dari situ, dari mereka mulai SMA, SMP, sampai akhirnya mereka kuliah, kerja, bisnis, semua tetap bermain basket juga. Maka berkumpullah komunitas itu di RBC. Oke, luar biasa. Dari 13 tahun lalu, Coach, ya. Baik, Ibu, kenapa bisa jadi ketua Perbasi sendiri, Bu? Gimana ceritanya? Kita penasaran, Ibu. Mulai dari teman-teman yang menyampaikan, Bu jadi meminta saya untuk jadi ketua Perbasi. Saya bilang, jangan saya kan bukan atlet. Tapi mereka, ayo Bu, ayo kita sama-sama mengembangkan basket di Kota Makassar. Oke, alhamdulillah kita sama-sama, dan akhirnya saya mengiyakan untuk menjadi ketua Perbasi Kota Makassar. Dan sejak bergabung gimana nih, Bu? Asik. Asik ya? Asik karena semua pengurus yang terbentuk dan teman-teman itu sangat dengan segala
keterbatasan awalnya. Semangatnya itu selalu ada pertandingan, kita selalu ada event-event dan tidak ada have fun semua, enjoy. Dan alhamdulillah itu menurut saya mengasihkan. Oke, asik ya sejauh ini. Nah, kalau melihat animo masyarakat di Kota Makassar sendiri, Bu, seperti apa terkait basket ini? Ternyata atlet-atlet senior itu menurunkan semangat basketnya kepada anak-anaknya, dan ternyata banyak sekali setelah saya jadi ketua Perbasi, ternyata banyak sekali klub-klub, dan alhamdulillah banyak juga lapangan-lapangan basket yang dibikin oleh klub-klub itu. Jadi ternyata sarananya sudah ada, fasilitasnya sudah ada, tapi tentunya ke depannya kita mau lebih bagus lagi. Oke. Kita mau dengar pandangan dari Coach Yamin. Kalau animo masyarakat Kota Makassar khususnya remaja dan juga dewasa itu gimana, Coach? Sejak dulu sebenarnya kalau di Indonesia dan Makassar, bola basket itu olahraga nomor 1 di SMA. Untuk kalangan anak muda 16 tahun ke 17 tahun ke bawah itu nomor 1 bola basket. Hampir semua sekolah punya lapangan basket. Nah, itu melanjutkan apa yang Ibu sampaikan, kenapa dia semangat juga. Jadi kami juga akhirnya tertantang. Jadi mungkin Makassar belum punya fasilitas, tapi nanti Ibu akan jelaskan nanti. Tapi dari kita juga klub-klub berusaha. Seperti yang saya bilang tadi, kita di Fing Sport itu kita bangun lapangan basket indoor, ada outdoor, terus bulu tangkis, sepak bola, kolam renang, supaya ada tempat untuk mereka bisa menyalurkan hobi mereka. Nah, syukur alhamdulillah Ibu tentu akan menjelaskan kepada Celebes TV ya, bahwa program termutakhir dari Perbasi Makassar tentu Ibu yang harus sampaikan, bukan saya. Baik. Nah, untuk program andalan dari Ibu Wali Kota sebagai istri Wali Kota, Ibu, apa program andalannya untuk mendukung kemajuan basket di Kota Makassar? Jadi sejak terpilih jadi ketua, saya mengusulkan meminta kepada pemerintah kota untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai tentunya, yang bagus untuk dipergunakan oleh masyarakat basket yang ada di Kota Makassar. Dan alhamdulillah itu sudah dalam tahap perencanaan, dan insya Allah tahun depan dibangun. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan Makassar sudah punya lapangan basket yang tentunya bertaraf internasional. Oke, itu ya tahun depan ya, Bu ya. Dan alhamdulillah sekarang kita berusaha tentunya dengan semangat dari teman-teman, kita mau menjadikan basket ini menjadi seperti Copa di Brasil, Copa Cubana gitu kan. Kita pengen juga lebih memasyarakat basket ini, dan alhamdulillah sekarang kita udah punya sekretariat, dan kita berharap dari sekretariat itulah lahir ide-ide, pemikiran-pemikiran apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan basket di Kota Makassar. Dan ini ada keuntungan untuk Kota Makassar? Ada dong, ada dong. Kalau datang, berarti kalau ada peserta dari luar, dia bisa melihat dan mengenal bagaimana Kota Makassar. Paling tidak dia ke Kota Makassar. Sekarang kan pemerintah Kota Makassar membranding Makassar sebenarnya kota makan enak-enak. Adanya tamu yang datang, at least kita perkenalkan bagaimana kuliner di Kota Makassar. Bagaimana enaknya kuliner di Kota Makassar. Itu yang penting ya. Coach Yamin, nanti ini kedepannya untuk RBC Cup ini sendiri seperti apa? Kita sudah tahun kedua, insya Allah akan ada tahun ketiga, dan mudah-mudahan bisa bermain di gor yang lebih besar, yang seperti Makassar akan Ibu Indira sudah canangkan untuk Kota Makassar. Harapan kita adalah tahun depan, selain tim-tim lebih banyak lagi dari luar, tapi kita berharap ini membentuk tim kita juga. Jadi tim Kota Makassar sendiri dari Sulsel sendiri harus kuat. Jangan kita hanya jadi penonton, kita harus berkompetisi. Nah, mudah-mudahan salah satu tim dari Makassar, harapan saya bisa masuk final di sini. Mudah-mudahan. Nah, ini kan sudah tahun kedua. Iya. Ya. Dan dari tahun pertama hingga tahun kedua, itu perkembangannya gimana, Coach? Wah, sangat luar biasa. Tahun ini mungkin setengah Kota Makassar ditutupi umbul-umbulnya RBC Cup gitu. Tahun ini kita berusaha masuk ke nasional dengan cara live stream. Maka kita berusaha mempromosikan, ini loh pertandingan Kota Makassar, bahwa seperti Ibu bilang, Makassar juga bisa. Kita tidak harus bertanding Jawa, tapi masyarakat Kota Makassar, anak muda, basketball lovers seluruh Makassar bisa melihat bahwa kita ada juga ya pertandingan berkualitas seperti ini gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Apa karena juga
juga ada Tentu. sosok dari Tentu, Ibu Indira. itu tidak bisa dipungkiri sama sekali. adalah. Sosok Ibu Indira, ibu kita semua, ini yang mensupport kita. Jadi kita juga dengan skala keterbatasan, kita sebagai pengurus kota Makassar, kita semangat juga ngadain terus, ayo Bu, kita buat ya. Itu seperti itu. Kami sangat senang loh hari ini kita tinggal tunggu peresmian dari Pak Ketua Umum Perbasi Indonesia untuk Sekretariat Kota Makassar untuk Perbasi. Nah, meskipun tadi Ibu sudah menyampaikan ya Coach ya, bahwa tahun depan insya Allah akan dibangun kemudian fasilitas dan juga akan lebih menggeliatkan sosialisasinya. Nah, dari Coach Yamin sendiri kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan? Tentu selain penyelenggaraan event yang banyak, yang besar, meriah seperti itu, kita juga harus memperhatikan SDM kita, terutama dari sisi penyelenggara, misalnya dari segi wasit, bagaimana kita mengelola ini, basket ini menjadi satu industri seperti yang Ibu Ketua selalu bilang. Kita tidak boleh terus olahraga hanya sekedar hobi, ya hobi, tapi hobi ini harus bisa menghasilkan, supaya dari hasil itu, industrialisasi bola basket itu, kita bisa membiayai banyak tim, kita bisa membangun infrastruktur lagi, kita bisa mengelola tim dari usia dini sampai usia besar. Karena tentu saja olahraga kalau mau maju butuh biaya. Tapi kita juga nggak bisa terlalu berharap hanya terus bantuan dari pemerintah. Kita juga harus bisa mandiri. Ini RBC Cup seperti ini kita buat, kita mau tunjukin, ayo kita berusaha cari support. Selama kita bisa membuat itu bagus, saya percaya sponsor akan datang. Seperti itu. Nah, dari Ibu sendiri seperti apa kira-kira bola basket ini dikelola secara profesional? Ya itulah saya bilang kita mulai dari alhamdulillah sekarang kita udah punya sekretariat Perbasi dan kita di sana juga pengen buka kafe basket ya supaya yang pengen tahu-tahu informasi bisa ngumpul di sana. Selain pengurus sendiri, masyarakat umum bisa juga di sana dan semua program-program kita susun seperti yang sudah disampaikan sama Ko Yamin bahwa tentunya semua akan kita sempurnakan. Tentunya kita mau semua jadi lebih profesional, semuanya harus sampai bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Karena itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ya. Coach Yamin, ini kan selama berjalannya ini kan sudah tahun kedua Pak Iya. Yamin ya. Nah, bagaimana suka dukanya Pak Yamin? Mungkin Sobat People penasaran. Ya, lebih banyak sukanya sebenarnya. Apapun itu, ya suka dukanya adalah teman-teman ini kan pertama kali. Ya. Tentu banyak kesalahan ya Bu, tapi kita terus belajar. Sehingga kita harus memperbaiki terus supaya kita bisa dipercaya juga menyelenggarakan event nasional yang atau internasional lainnya langsung dari pusat. Nah, saya langsung kasih bocoran saja bahwa tahun ini kita akan ada kejuaraan nasional 3x3 di Makassar. Ya. Tanggal dan waktu tunggu saja. Ya. Oke. Seperti itu. Lebih banyak sukanya. Saya harus selalu suka. Kalau berduka ya kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus selalu bersuka cita untuk ini. Oke. Target ke depan Coach seperti apa? Target ke depan harapan saya semakin banyak pemain seperti Rivaldo Ya. yang bisa menembus tim nasional, bisa bermain di Liga Pro, dan pada akhirnya tujuan utama kita adalah anak-anak kita bisa berprestasi. Ya. Itu saja. Oke. Kalau Ibu Indira sendiri sebagai ketua Perbasi, kira-kira target ke depan seperti apa? Apa yang mau dicapai? Ya, tentu kita capai pokoknya memasyarakatkan basket ini dan saat ini kan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ternyata Makassar punya atlet juga yang bisa tembus ke nasional dan kita berharap ke depannya tentunya bisa ke internasional karena baru-baru ini salah satu atlet kita dikirim ke Amerika. Ya. Darren itu dikirim ke Amerika dan ya dia mau sekolah di luar negeri juga. Kita berharap dia tetap berbasket ya sehingga mudah-mudahan dia bisa masuk salah satu atlet dari Indonesia khususnya dari Makassar bisa jadi pemain internasional. Nah itu ya insya Allah seperti gitu. Coach Yamin, nah kalau misalnya masyarakat ataupun remaja yang saat ini masih mungkin ada minat nih di dunia basket, seperti apa itu Coach Yamin? Apakah dengan cukup mudah bergabung di RBC itu seperti apa? Oh iya, tentu bukan hanya RBC ya. Jadi Perbasi itu menaungi banyak klub. Di Makassar itu ada 15 klub. Jadi menurut saya kalau anak-anak muda pengen mulai dari usia dini pengen bergabung, hubungi aja Perbasi. Langsung ke Perbasi, tanyain Perbasi, teman-teman pengurus Perbasi, saya tinggal daerah mana? Ada klub daerah sana di mana? Kalau misalnya di Tanjung Bunga dan sekitarnya,
Ya, ada klub RBC, Raja Wali Basketball Club, itu di Sport di Sekolah Stella Gracia lantai 2. Boleh datang setiap hari ada. Dari usia 5 sampai 17 tahun boleh. Seperti itu. Karena kita sudah di segmen terakhir nih, silakan harapan-harapan dari Ibu Wali Kota Makassar, Ibu Indira, silakan. Saya sih berharap dengan, kalau dari Perbasis sendiri alhamdulillah sudah punya sekretariat, jadi tentunya untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai basket tentunya lebih gampang karena ada alamatnya. Seperti tadi yang disampaikan sama Ko Yamin, masyarakat atau anak-anak kita yang tertarik bisa datang ke Perbasi dengan segala kemudahan, dan tentunya kita harapkan masyarakat bisa tertarik dengan sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan. Saya kira itu bisa menjadikan basket merajai olahraga di Kota Makassar. Basket itu keren. Siap, basket. Ya. Coach Yamin, silakan harapan-harapan. Kalau dari saya, tentu masyarakat Kota Makassar jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini pertama kalinya tim nasional Indonesia bertanding di Kota Makassar. Hari ini sudah bertanding, kita hanya sampai tanggal 5 Agustus. Jadi ayo datang ke Gor Basket Ciputra, dukung dan saksikan tim-tim favorit Anda, dan juga dukung tim Sulsel, jangan lupa ya. Supaya supaya basket Makassar makin naik dan basket itu keren. Oke, luar biasa. Ini akan berakhir di bulan Agustus ya, Coach? Tanggal 5 Agustus. Ya. Satu kata untuk kegiatan kita hari ini. RBC Cup itu keren. Oke, Ibu silakan. Basket itu keren tetap. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Coach Yamin, ini sepertinya Ibu sudah tidak sabar ya. Iya, pengen nonton, pengen sholat. Pengen sholat ya. Baik, pemirsa, cukup sudah ngobrol-ngobrol ataupun bincang-bincang kami bersama dengan Coach Yamin dan juga Ibu Indira. Saksikan terus hanya di Celebes TV, lokal lebih keren.